Tapi sebelum diskusi, coba kalian mengejarkan free test terlebih dahulu yang saya share ya di Google Form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, marilah kegiatan belajar mengajar kali ini kita buka dengan membaca doa basmalah terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemudian silakan ada salah satu yang memimpin berdoa dari ketua kelas memimpin atau wakil ketua kelas, Mas Ade atau Mbak Niki ya, silakan. Siap. Silakan. Baik teman-teman, untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Sikap duduk sempurna, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup. Oke. Kemudian coba siapkan ini ya, jus aman. Nah, itu tadi ada sampah yang itu tolong diambil, kemudian tolong dimasukkan ke tempat sampah. Oke, nah, siapkan jus aman, kemudian kita akan membaca surat Al-Humazah ya, dari Ta'awud. Kita tadarus terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin Cukup. Sadaqallahul adzim. Oke, baiklah. Biar kita bersemangat ya, kita menyanyikan sebuah lagu. Kemudian saya putarkan intronya dulu, kemudian nanti kalian untuk menyimak dan menyanyikan secara bersama-sama. Airku. Intronya dulu ya. Tidak kelupakan terkenang selama hidupku. Saya pergi jauh dan terhilang dari kamu. Oke, tepuk tangan untuk semuanya ya. Ya, kemudian saya akan mengabsen dulu ya. Oke, Mbak Niki hadir? Hadir, Pak. Mbak Siti?
Hadir, Pak. Mbak Susi, Hadir. Mas Ahmad Riswanto, tadi ya, Hadir, Pak. Mas Dede, Mas Hadir. Mas Adik tadi udah ya hadir ya, tadi yang mimpin. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Semua, Semua, Pak. semua ya. Mantap, Pak. Oke, oke. Oke, kemudian sebelum KBM dimulai, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu jadi pada intinya kalian nanti dapat mengontrol diri ya, karena materi ini adalah tentang ukhuwah. Jadi nanti kalian dapat meyakini bahwa kontrol diri itu merupakan perintah agama. Nah, kemudian yang kedua, kalian dapat bertutur kata dengan santun. Kemudian yang ketiga, kalian dapat membiasakan diri untuk berbagi dengan teman dan membangun hubungan persahabatan. Ya, kemudian yang ketiga, nanti kalian dapat memahami atau menyingkap makna yang terdapat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait ya. Kemudian selanjutnya nanti kalian isi Quran surat Al-Hujurat serta ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Kemudian yang terakhir nanti kalian harus benar-benar menunjukkan perilaku yang dapat mencerminkan mujahadah nafs, prasangka baik serta ukhuwah atau persaudaraan. Jadi itu tadi perilaku tidak hanya digunakan sebagai pencitraan terhadap guru agar mendapatkan nilai yang baik, sikap yang baik, akan tetapi bukan begitu, tapi perilaku itu harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena itu adalah perintah agama. Oke. Nah, kemudian kita masuk saja ya ke kegiatan diskusi. Tapi sebelum diskusi, coba kalian mengejarkan free test terlebih dahulu yang saya share ya di Google Form. Nah, oke, saya persilahkan. Di situ ada 5 soal. Oke, sudah? Kira-kira sulit atau tidak soalnya? Sulit, Pak. Sulit, Pak. Sulit, Pak. Nggak apa-apa ya, ini kita belajar karena diawali dari yang susah dulu, kemudian nanti kita baru tahu ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, ini ada yang mendapatkan nilai berapa ini? Kita tahu ya, Anda sendiri tahu nilainya, saya juga tahu. Oke, sudah selesai ya? Oke. Oke, saya hitung. Saya kasih waktu ya. Tadi kan 5 menit. Nah, ini kurang 2 menit lagi. Pretestnya selesai. Oke. Ini ada yang mendapatkan nilai 100 juga, ini pinter ya. Bu Susi. Wah, ini ternyata ada yang sudah bagus ini ya. Bu Niki mendapat nilai 80 juga ya. Iya, Pak. Mas Adek ini, Mbak Niki, Mbak Susi, sama Mas Adek, sama Mas Dede ini luar biasa ini ya. Oke, walaupun sulit tetapi bisa mengerjakan ya. Apa karena untung-untungan, wallahu a'lam. Tapi yang jelas itu nanti bisa kalian pelajari ya. Oke. Kemudian saya akan menampilkan sebuah slide ya terlebih dahulu kaitannya dengan materi yang akan kita diskusikan bersama. Oke.
Waduh, Tawuran, Pak. Ya, ini gambar apa? Teman murid-muridku semuanya. waduh, Tawuran, Pak. Tawuran, Tawuran Pak. ya. serem banget. Tawuran antar pelajar ya. Nah, Ya, ini Pak. gambar tawuran antar pelajar. Nah, ini ya akibatnya ketika tawuran itu nanti keciduk polisi kayak gini. Jadi akhirnya yang rugi adalah kita semuanya. Gundul ya, Ya. Pak, itu, Pak. Ya, itu digundul. Bahkan nggak tahu ini dikasih pembinaan ya sama Polresnya atau Polseknya ya. Nah, oke. Kemudian saya kasih video lagi ya. Ya, tentang ini nanti kalian simpulkan sendiri ya. Nah, ini tentang persaudaraan ya. Silakan nanti bisa kalian amati. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansor. Langkah selanjutnya yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah membangun sebuah masjid di Madinah adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dengan adanya persaudaraan khusus ini, kedua kaum saling melengkapi satu sama lain. Kaum Ansor dengan sikapnya yang lebih mementingkan kebutuhan kaum Muhajirin. Begitu juga dengan kaum Muhajirin yang mampu menjaga diri untuk tidak memanfaatkan kebaikan dari kaum Ansor. Sebenarnya persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansor telah terjalin sejak peristiwa Baiat Aqabah di Mekah. Kaum Ansor berjanji untuk setia membela Nabi Muhammad dan agama Islam. Namun baru setelah peristiwa hijrah, persaudaraan antara kedua kaum ini terwujud secara nyata. Julukan Ansor disematkan kepada orang-orang Muslim Madinah yang membantu perjuangan dakwah Rasulullah setelah peristiwa hijrah. Arti kata Ansor adalah penolong. Kaum Ansor berkenan menolong kaum Muhajirin untuk tinggal di tanah kelahiran mereka dengan ikhlas, tanpa mengharap imbalan apapun. Nah, oke. Nah, ini menarik sekali ya. Kira-kira menarik enggak videonya? Jelas Ya, enggak? Pak. Menarik, Pak. Ya, alhamdulillah kalau jelas. Ya. Mudah-mudahan kalian itu nanti bisa memahami video tersebut. Nah, kemudian coba kalian sekarang diskusikan ya. Kalian diskusikan isi kandungan yang terdapat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait, yaitu hadis tentang mujahadah nafs, kemudian hadis tentang husnudon, serta hadis tentang ukhuwah, di mana masing-masing setiap kelompok itu nanti mendiskusikan. Kelompok pertama dari kelompoknya yang dikomandoi oleh Mas Adi itu nanti mendiskusikan dan mengumpulkan informasi ya, itu nanti jadi caranya itu kalian kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, baik itu di artikel atau di internet atau ebook Al-Quran hadis yang sudah saya share di Google Classroom sambil kalian mengamati video, atau bisa kalian dari YouTube atau video-video yang lain ya. Kemudian kelompok 2 itu nanti kalian mendiskusikan tentang isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dari kelompoknya yang dikomandoi dari Mas Dede ya. Nah, kemudian yang ketiga mendiskusikan isi hadis mujahadah nafs, kelompoknya Bu Niki. Kemudian yang keempat mendiskusikan isi dari hadis husnudon ya, dari kelompoknya Bu Susi ya. Kemudian yang kelima mendiskusikan isi ukhuwah ya, dari kelompoknya Mas Ahmad Riswanto. Jadi itu nanti dibagi menjadi kelompok diskusi. Oke, kemudian setelah kalian diskusikan itu nanti kalian simpulkan ya. Kemudian nanti kalian presentasikan kalau sudah selesai. Oke, saya persilahkan.
Saya kasih waktu selama 15 menit untuk mendiskusikan. Oke, apakah sudah selesai? Yang sudah Sudah, Pak. siap untuk ya sudah. Oke, kelompok 1, siapa yang mau atau siapa yang mau siap ya untuk mempresentasikan hasil diskusi itu? Kelompok 1, Mas Adik sudah ini belum? Sudah selesai belum? Sudah, Pak. Ya, oke. Kalau sudah, coba dipresentasikan isi kandungan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Tentang apa itu ya? Tentang apa? Ya, silakan. Mohon izin mewakili kelompok kami, Pak. Tadi Ya. setelah kami berdiskusi Al-Hujurat ayat 10 itu intinya Allah menyatakan bahwa setiap orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi kalau ada konflik, ya ada perbedaan pendapat, maka tugas kita itu mendamaikan, Pak. Tidak boleh malah mengadu domba atau menjadi bagian dari konflik itu, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Oke, ada yang mau menanggapi dari diskusi ini? Coba silakan. Barangkali ada yang mau menanggapi. Kalau nggak ada, oke, silakan masuk ke kelompok 2 atau kelompok 3 yang sudah siap. Baik ya, insya Allah sudah selesai semua ya hasil diskusinya, dan ternyata semua kelompok sudah bisa mempresentasikan dengan baik. Hanya saja tidak ada tanggapan dari kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok-kelompok yang lain. Oke, ya. Kalau gitu. Itu tadi sudah kalian presentasikan. Nah, kemudian saya akan memberikan penjelasan ya. Akan memberikan sebuah penjelasan biar lebih mantap penjelasannya ya. Tentang materi yang telah kita diskusikan bersama. Waktu kurang 5 menit ya. Ya. Oke ya. Nah, ini adalah definisi dari mujahadah nafs ya. Jadi secara bahasa itu mujahadah nafs itu terdiri 2 kata ya. Yang artinya bersungguh-sungguh ya. Dan an-nafs itu diri sendiri. Kemudian secara istilah mujahadah an-nafs itu berarti bersungguh-sungguh dalam menjadi diri sendiri. Nah, dengan ungkapan lain bahwa mujahadah an-nafs itu artinya bersungguh-sungguh dalam mengontrol diri sendiri. Jadi mujahadah an-nafs itu adalah sikap mengendalikan diri sendiri. Jadi apa tujuannya? Agar kalian bisa mengendalikan dari hawa nafsu yang itu dapat merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain. Karena itu adalah perintah agama. Itu merupakan definisi dari mujahadah an-nafs. Kemudian kalau husnudon, nah husnudon itu istilah yang tidak asing lagi ya. Ya, jadi husnudon itu adalah prasangka baik ya. Jadi lawan kata husnudon apa? Prasangka buruk. Nah, itu yang harus kita hindari. Nah, maka dari itu husnudon itu merupakan prasangka baik yang itu memang harus kita pupuk dan harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan konflik ya, tidak menimbulkan kebencian ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ukhuwah ya. Ukhuwah itu
betul tadi kelompok 1 yang sudah yang sudah dipaparkan oleh Mas Adik bahwa ukhuwah itu merupakan persaudaraan antara umat Islam satu dengan umat Islam yang lain, ya. Dalam kata arti saudara, ya. Jadi itu yang harus kita pupuk. Nah, jadi ukhuwah, ya, ini adalah persaudaraan antar sesama umat Islam. Jangan sampai umat Islam itu tercerai-berai. Kalau kita lihat sekarang banyak, ya, dari dulu memang setelah peninggalan Nabi itu umat Islam tercerai-berai. Akan tetapi kita sebagai umat Islam yang kafah itu harus bisa menjadikan umat Islam itu bagaimana bisa bersatu, ya. Dengan perbedaan itu kita bisa menyikapi secara dewasa atau secara agama, ya. Oke, dan kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah atau perintah-perintah Allah jika itu terjadi perselisihan. Nah, maka dari itu 3 ancaman pemecah belah umat itu, yang pertama melebihkan perbedaan, merasa paling benar dan merasa paling mulia. Nah, itu adalah salah satu ancaman pemecah belah umat, ya. Itu penyebabnya. Nah, kemudian hikmah di balik mujahadah nafs, husnudon sama ukhuwah itu yang pertama adalah dengan mujahadah umat Islam dapat terjaga dari nafsu, ya. Nafsu yang bertentangan dari syariat, ya, yang dilarang oleh agama. Kemudian dengan husnudon hati akan menjadi lebih bersih dan terhindar dari penyakit hati seperti iri, dengki, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ukhuwah, kehidupan akan menjadi lebih aman, tentram, dan harmonis tanpa adanya permusuhan. Nah, maka dari itu kita ingin, ya, dengan kelas seperti ini itu ciptakan kebersamaan, ukhuwah, ya. Tidak hanya sekarang saja, tetapi ketika kalian sudah lulus itu ciptakanlah hubungan silaturahmi. Jangan sampai terjadi konflik antar individu atau antar kelompok seperti tadi tawuran, dan jangan sampai membiasakan diri untuk klitih, ya, karena Waktu habis, Pak. ya. Oke, barangkali itu saja, ya. Nah, kemudian sebagai penutup, ya, silahkan ada yang mau memberikan kesimpulan. Oke, ya, ada yang memberikan refleksi. Oke, terima kasih refleksi dari Mas Dede sudah cukup baik, ya. Ternyata KBM itu ada yang bisa dipahami dan ada yang belum dipahami dari hasil refleksinya Mas Dede tadi. Nah, kemudian nanti saya akan kasih link untuk mengevaluasi cara belajar, cara mengajar saya agar itu nanti bisa baik dan bisa memberikan pemahaman yang baik kepada kalian semuanya, sehingga proses belajar mengajar itu nanti bisa tercapai. Anda bisa memahami dan bisa mengimplementasikan di materi itu di kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian silakan besok kalian membuat PR. Akan saya beri PR untuk menghafalkan, ya, Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Kira-kira sanggup tidak? Insya Allah, Pak. Oke, Pak. sanggup, ya. Kita usahakan secara maksimal. Harus sanggup. Oke, baiklah. Yang terakhir kita akhiri saja KBM kali ini. Dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang sebesar-besarnya. Marilah kegiatan pelajaran kali ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi filosofi dalam mengajar terutama
TK sampai SMA itu jangan dari yang abstrak kepada yang konkret ya. Jadi filsafatnya itu dari yang konkret kepada yang abstrak ya. Kalau Anda dari yang abstrak itu orang sudah payah. Maka dalam segala hal biasanya begitu. Dalam teorinya juga begitu ya. Buat soal dari yang mudah-mudah dulu, jangan langsung yang sulit. Ya. Silakan Bu Widya. Ya, terima kasih Prof. Tadi saya menambahkan waktu memang tadi sudah pas, tapi ada beberapa yang belum tersampaikan kalau saya menyimak dari tujuan yang disampaikan tadi. Jadi memang ini Pak Yudi masih mendominasi anak-anak dalam pembelajaran. Kemudian pembukaannya tadi terlalu lama. Kemudian alokasi waktu tolong diperhatikan. SMK itu kan 45 menit ya. Itu Bapak menuliskannya 35 menit alokasi waktunya. Kemudian nilai pretest seperti yang saya sampaikan kemarin, pretest itu tidak perlu dibahas, ada yang dapat 100 dan sebagainya, itu tidak perlu. Oh iya. Kemudian ya kalau memang lebih jelasnya kita akan diskusi itu ya bisa ditampilkan di PPT. Jadi saya kelompok ini tentang ini kan sudah jelas. Kemudian sebetulnya video tadi bagus malah untuk didiskusikan tentang hijrah tadi. Jadi yang akan kita ruh dari materi inilah yang sebetulnya akan kita tangkap atau akan kita sampaikan ke anak-anak sehingga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak sekedar teori-teorinya. Itu saja, terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Ada? Tidak ada ya? Cukup Prof.